Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang saya hormati ibu, bapak, orang tua, santri, siswa-siswi SMP Inovatif Al-Ibda, dan anak-anakku, siswa-siswi SMP Inovatif Al-Ibda yang saya cintai dan saya banggakan. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat sehat, dan juga nikmat thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, pemuda cerdas, pemimpin umat, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita kepada zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada sambutan kali ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik itu orang tua, santri, dewan asatid, dan semua elemen yang ikut terlibat dalam kegiatan proses pembelajaran di SMP Inovatif Al-Ibda ini. Sehingga per PTS ini Al-Ibda bisa mencapai nilai rata-rata akademik dan ilmu syar'i di angka 80, serta rata-rata capaian tahfiz 10 halaman atau sekitar setengah juz dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang kedua, saya menghimbau dalam situasi pandemi seperti sekarang ini kepada semua elemen untuk bisa merapatkan barisan, bersinergi, dan bekerja sama untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran yang bukan hanya hafal di lisan saja, tetapi dengan hafalannya justru semakin mendekatkan ananda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga semakin menciptakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala serta semakin menjadikannya husnuzon terhadap takdir yang Allah berikan, sehingga meningkatlah iman dan imun dalam dirinya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kami SMP Inovatif Al-Ibda di bawah naungan Yayasan Bangkit Anak Negeri Soreang terus berupaya mengevaluasi dan memperbaiki diri dari berbagai sisi agar menjadi lembaga yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam kegiatan belajar mengajar di SMP Inovatif Al-Ibda ini. Yang terakhir, mari kita sama-sama terus berdoa agar wabah ini segera selesai, agar vaksin dan obatnya segera ditemukan dengan izin Allah. Namun, sampai hal tersebut terwujud, mari kita tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan agar ketika waktunya nanti tiba, Ananda dapat kembali ke pesantren dalam keadaan sehat dan bahagia. Sekian sambutan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa rasulahu amma ba'd. Ikhwah fillah, ayyuhal rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas nikmat yang begitu banyak, sehingga manakala kita berharap untuk menghitung nikmat Allah, tentu itu tidak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Allah bertegaslah, jika engkau akan menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, semua itu tidak akan terhitung. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah menapaki ajarannya. Ikhwafillah rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan terkait salah satu program
yang ada dalam lingkungan SMP Al-Ibda, terutama pada bidang pesantren. Tetapi pada kesempatan ini saya akan berusaha menitik beratkan kepada program unggulan, yaitu tahfiz Al-Quran. Ikhwafillah rahimakumullah, ayah dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melatar belakangnya kenapa mesti Al-Quran yang menjadi prioritas utama dalam pembelajaran. Ada banyak alasan, bahkan banyak sekali alasan, tetapi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 2 alasan kenapa Al-Quran ini kita jadikan sebagai pembelajaran utama, terutama pada masa pandemi seperti ini. Yang pertama, dalam visi misi Al-Ibda itu dikatakan berupaya memberikan hasil didik yang unggul di bidang pelajaran umum dan terbentuknya kepribadian, akhlakul karimah yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ikhwafillah rahimakumullah. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Sementara kita tahu bahwa akhlak terbaik, akhlak termulia yang dimiliki oleh manusia di seluruh dunia ini adalah akhlak Rasulullah SAW. Sehingga jika kita berkiblat untuk mendapatkan akhlak mulia, tentu kita akan berkiblat kepada Rasulullah. Dan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Sehingga penanaman Al-Quran terhadap anak didik itu merupakan bagian daripada pendidikan karakter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah salah satu tanda siswa berilmu, bahkan bukan hanya siswa, seluruh manusia di muka bumi ini dikatakan berilmu manakala terdapat Al-Quran dalam hatinya. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 49 Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bal huwa ayat. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat bayyinatun yang jelas fi suduril fi suduril ladzina utul ilma, yang berada dalam dada-dada orang yang berilmu atau orang yang memiliki ilmu. Di sini patut kita simpulkan bahwa salah satu indikator orang yang berilmu itu adalah mereka yang ada Al-Quran di dalam dadanya. Bisa juga dibalikan bahwa orang-orang yang ada dalam dadanya Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang berilmu. Kita berharap anak didik yang berada di lingkungan SMP itu, mereka adalah orang-orang yang berilmu, yaitu orang-orang yang senantiasa di dalam hatinya terdapat lampiran Al-Quran, terdapat ayat-ayat Al-Quran di dalam hatinya. Ikhwafillah rahimakumullah, itu 2 alasan mendasar kenapa pendidikan di SMP Inovatif Al-Ibda itu sangat menekankan terhadap pembelajaran tahfiz. Walaupun kami sadari bahwa input santri kami itu tidak semua mempunyai latar belakang pembelajaran Al-Quran, baik itu dari tahsinnya ataupun tahfiznya. Tapi kami berharap adanya perubahan ketika kami melakukan sebuah program unggulan, yaitu berbasis Al-Quran. Baik, ketika kami menyatakan bahwa Al-Quran merupakan program unggulan atau fondasi dasar dalam pendidikan karakter terkhusus di lingkungan SMP Inovatif Al-Ibda, maka tentu ada sebuah sistem yang harus dibangun, yang mana sistem tersebut meliputi 1,
metode atau SOP pembelajaran tahfiz itu seperti apa. Dalam tahapan proses, kami berusaha menyusun SOP yang disusun berdasarkan evaluasi per semester, per tahun, mana kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dianggap efektif, yang dianggap baik untuk diterapkan selama ini. Dalam hal ini, kami membagi 2 kategori. Bisa dilihat dalam tampilan. Bisa kita lihat. Kami membagi kegiatan tahfiz ini menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah SOP pelaksanaan tahfiz tingkat dasar atau IDAD, yang mana masih perlu banyak bimbingan, mulai adanya dari bimbingan bacaan yang dicontohkan oleh pembimbing, selanjutnya diikuti oleh anak. Ini ada SOP pembelajaran tahfiz untuk tingkat dasar. Mereka yang kelas 7, kelas 8 yang masih perlu ada bimbingan lagi, begitu juga kelas 9 yang masih ada bimbingan. Selanjutnya, ada juga SOP pelaksanaan tahfiz untuk mereka yang dianggap sudah mandiri dalam menghafal Al-Quran. Yang membedakan apa? Mereka sudah tidak lagi dibimbing bacaan. Mereka hanya dituntut untuk menyetorkan bacaan sebelum dia menghafal. Itu. Kalau yang mendasar, mereka dibimbing bacaannya, dicontohkan, diikuti. Kalau yang mandiri, mereka diberikan kesempatan hanya menyetorkan bacaan untuk dikoreksi terlebih dahulu sebelum dihafalkan. Begitu juga dengan targetan capaian. Untuk yang dasar, 3-5 baris. Kalau untuk yang mandiri, kami akan untuk di atas 5 baris atau setengah halaman dalam satu hari. Apa seperti ya. Itu untuk SOP pembelajaran. Selanjutnya, filah rahimakumullah, dalam diagram ini bisa kita simak bahwa rata-rata capaian santri SMP Unipatik Al-Ibadah selama UTS ini adalah 10 halaman atau sama dengan setengah juz. UTS ini tidak penuh dilaksanakan 3 bulan. Karena pembelajaran dilakukan mulai dari tanggal 20 Juli sampai awal September. Sehingga waktu efektif itu hanya 6 pekan. Hanya 6 pekan, dan alhamdulillah rata-rata bisa mencapai 10 halaman atau setengah juz. Ini rata-rata dalam halakoh. Bahkan ada juga yang sampai memperoleh 2 juz. Alhamdulillah. Karena kita pembelajaran bukan hanya tahfiz, kita juga mempelajari ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran dari dinas secara penuh, sehingga untuk capaian 10 halaman rata-rata itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tentu di tengah pandemi seperti ini banyak keluhan, baik itu dari sekolah, pihak sekolah, orang tua, anak. Tetapi kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesulitan ini ada banyak kemudahan. Buktinya capaian yang diperoleh oleh siswa kami yang memperoleh rata-rata 10 halaman yang dilakukan selama 3 bulan kotor. Kenapa tidak di 3 bulan kotor? Karena tidak penuh. Selama
3 pekan waktu efektif, dan efektivitas atau partisipasi. Kami juga bersyukur partisipasi anak dalam mengikuti pembelajaran tahfiz itu di atas 80%, yaitu 81%. Artinya apa? 19% itu termasuk di dalamnya izin keperluan pribadi atau keluarga, izin sakit, dan tidak hadir tanpa keterangan. Partisipasi pembelajaran di tengah pandemi atau dengan sistem PJJ, pembelajaran jarak jauh, saya kira ini lumayan baik dan perlu kita tingkatkan lagi. Kenapa? Keberhasilan ini tentu yang pertama izin Allah, kemudahan Allah. Kemudian yang kedua, partisipasi orang tua, ayah bunda yang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bosan, tidak putus asa dalam menghadapi kondisi seperti ini. Kami pihak sekolah tentu sangat keterbatasan dalam hal ini, karena sesungguhnya orang tua lah yang akan berperan begitu besar terhadap kemajuan, terhadap keberhasilan ini. Iwafillah rahimakumullah. Di sisi lain, dalam meningkatkan peranan orang tua terhadap fungsi pengawasan, baik itu pengawasan pembelajaran, pengawasan capaian, kami juga menyiapkan link untuk diakses apakah anak dari apakah Ananda sudah melaksanakan setoran per hari ini, sejauh mana setorannya. Kami juga menyiapkan agar ayah dan bunda mudah dalam mengakses perkembangan Ananda ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Mungkin tidak banyak yang disampaikan, tapi mudah-mudahan ini merupakan pencerahan bagi ayah dan bunda, dan mudah-mudahan support dari ayah bunda terus dilakukan meski dalam kondisi keterbatasan. Kami sadar bahwa ini berat, bahwa ini tidak mudah dilalui, tapi percayalah, ketika semua kita serahkan pada Allah, semua apa yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Allahumma yassir umurana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.